Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal CPNS ya, yaitu tes karakteristik pribadi ataupun yang biasa kita singkat dengan TKP. Nah, di dalam TKP ini ada beberapa materi ya, ataupun ada beberapa aspek yang akan diujikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas khusus mengenai aspek yang ada pada integritas diri. Ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya sedang menjelaskan latihan soalnya, kalian bisa langsung mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan ya. Jadi, informasi yang saya jelaskan pada video kali ini bisa kalian ulang untuk dipelajari lagi. Nah, langsung aja yuk kita mulai ke latihan soalnya. Nah, ini dia. Sebelum kita mulai latihan soalnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan integritas diri ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan integritas diri ini? Jadi, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu konsep dari integritas ini sebenarnya apa sih ya? Kenapa di dalam TKP harus ditanyakan mengenai integritas diri ini? Seberapa pentingnyakah integritas diri ini sehingga sampai diujikan di dalam TKP dengan dimasukkan ke aspek-aspek yang dibutuhkan itu? Nah, sekarang kita lihat bahwa integritas ini merupakan, bisa dibilang pengertiannya itu adalah jujur, tegas, dan disiplin. Nah, sekarang kita lihat lagi pengertian yang lainnya. Jadi, integritas ini adalah suatu keadaan yang menunjukkan konsistensi antara perilaku dengan tindakan seseorang, apakah sesuai norma yang berlaku atau tidak. Ya, jadi integritas ini kita dilihat apakah perilaku kita itu sesuai dengan tindakan yang ada. Ya, tindakannya itu juga apakah sesuai dengan norma ataupun tidak. Nah, selanjutnya juga dilihat apakah kesesuaian tindakan kita dengan norma itu konsisten atau tidak. Nah, kalau memang kita sudah konsisten ya, selanjutnya tindakan dan perilaku kita itu sudah sesuai dengan norma ya, itu maka bisa dibilang kita sudah memiliki integritas diri yang cukup baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa integritas diri ini diujikan di dalam TKP? Nah, kita lihat ya. Nah, keberadaan integritas dalam diri seseorang itu dipandang sangat penting. Ya, karena dapat digunakan sebagai acuan untuk berperilaku secara baik dalam menjalankan peran serta dan fungsi seseorang individu dalam masyarakat. Ya, jadi di sini karena kita akan menjadi calon dari abdi negara ya, insya Allah kita lulus ya. Nah, kita akan menjadi calon dari abdi negara ataupun CPNS ya. Nah, berarti tugas kita itu melayani publik ya, ataupun ada seseorang yang kita layani dengan jasa kita. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana cara kita untuk melakukan pelayanan yang baik? Nah, ini dia. Dengan menggunakan integritas diri yang baik, yaitu berupa sikap jujur, tegas, dan disiplin secara konsisten. Seperti itu ya. Kenapa integritas diri ini dimasukkan ke dalam TKP. Nah, sekarang kita lihat contoh soal dari integritas ini di dalam TKP. Nah, ini soal yang pertama. Kita baca dulu. Ketika pimpinan tidak berada di tempat, sebagian rekan kerja pulang 15 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Nah, sikap Anda adalah, jadi soal nomor 1 ini ditanya, bagaimana sikap kamu jika tidak ada bos ya, istilahnya tidak ada bos pada hari itu. Sementara teman-teman yang lain itu pulang 15 menit lebih awal ataupun lebih cepat ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini kita lihat opsinya ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu bahwa di dalam TKP ini tidak ada jawaban yang salah.
Ya, jadi setiap jawaban itu memiliki poin. Ya, dari poin rentangnya bernilai 1 sampai poin yang memiliki nilai 5 yang paling tinggi ya. Kita lihat dulu opsi yang A, ikut-ikutan pulang lebih awal karena banyak yang melakukannya. B, merasa biasa saja karena banyak yang melakukannya. C, demi toleransi saya juga ikut melakukannya. D, saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai staf yang baik oleh atasan. Dan E, saya akan mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang tepat waktu. Nah, saya kasih waktu untuk kalian memilih mana jawaban yang memiliki poin nomor 5 ataupun poin paling tinggi. Sudah ya? Nah, kita lihat dulu sekarang sama-sama mana yang memiliki poin yang paling rendah ataupun poin yang bernilai 1. Ya, opsi A memiliki poin yang bernilai 1, ikut-ikutan pulang lebih awal karena banyak yang melakukannya. Berarti di sini kita tidak punya pendirian, karena kita di sini ikut-ikutan orang, ya kan? Karena banyak yang melakukannya. Padahal tindakan itu sebenarnya salah. Tapi kenapa kita ikut-ikutan walaupun itu salah? Nah, kalau kalian memilih opsi yang A ini, kalian akan mendapat skor 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang skor 2. Demi toleransi saya juga ikut melakukannya. Di sini yang menjadi jebakan adalah demi toleransi. Kenapa kalian harus bertoleransi kepada hal-hal yang salah? Nah, seperti itu ya. Kita harus bisa menganalisis setiap kata yang ada di jawabannya. Ini kalau kalian memilih opsi C, kalian akan mendapat skor 2. Kita lihat yang memiliki skor 3 ada di opsi B. Merasa biasa saja karena banyak yang melakukannya. Di sini yang menjadi bumerang adalah merasa biasa saja. Ya, kenapa merasa biasa saja? Padahal itu merupakan hal kesalahan loh. Nah, kalian kalau menjawab opsi B, kalian akan mendapatkan skor 3. Sekarang kita lihat yang memiliki skor 4. Saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai staf yang baik oleh atasan. Nah, kira-kira di opsi D ini mana yang menjadi bumerangnya? Ya, ini dia. Dinilai sebagai staf yang baik oleh atasan. Berarti secara tidak langsung kalian mencari muka. Seperti itu. Sementara karyawan yang baik itu akan dinilai berdasarkan kinerjanya. Dia tidak perlu mencari muka terhadap atasannya seperti itu. Jadi kalau kalian menjawab yang D, kalian akan mendapatkan skor 4. Nah, sekarang yang memiliki skor 5 itu adalah yang E. Saya akan mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang tepat waktu. Di sini kalimat yang menguatkannya itu adalah saya akan mengikuti aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Kalau memang saat itu kalau memang kantor jam pulangnya itu jam 3:15 ya. Nah, kalian harus ikut aturan jam 3:15 ya. Kecuali memang atasan yang memberitahu ataupun menyuruh kita pulang lebih cepat. Nah, tapi kalau memang tidak ada instruksi dan pada saat itu juga pimpinan tidak ada di tempat, nah kalian juga harus tetap konsisten untuk pulang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu jam 3:15 seperti itu ya. Nah, kalian harus bisa melihat mana kata yang paling tepat di antara kata yang tepat. Nah, di antara kata-kata yang tepat ini ada yang paling tepat, yaitu yang memiliki skor yang ke-5 ya. Nah, kalian antara skor 4 dan skor 5 itu biasanya tidak jauh beda. Tapi kalian harus di sini bisa menilai dan mencari tahu mana yang kalimat yang menguatkan dan mana juga kalimat yang bisa dijadikan bumerang seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Kebetulan perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami masa pasang surut karena banyak karyawan yang pindah ke perusahaan lain. Nah, di sini dia tidak menanyakan sikap, tapi dia memberikan suatu pernyataan.
ya. Nah, pada soal kedua kita diberikan suatu pernyataan. Pernyataannya menyatakan bahwa kantor itu sedang istilahnya down karena banyak karyawan yang pindah ke perusahaan lain, seperti itu ya. Sekarang kita lihat opsinya ya. A. Perusahaan tempat kami bekerja memang sedang kacau. B. Saya tidak akan pindah ke perusahaan lain karena saya merasa cocok dengan pekerjaan yang saya tekuni. C. Seharusnya perusahaan ini introspeksi diri karena banyak karyawan yang keluar. D. Perusahaan harus segera melakukan konsolidasi. E. Tidak ada hubungannya antara pasang surut dengan karyawan yang keluar. Nah, sekarang saya beri waktu untuk menentukan mana jawaban yang memiliki poin yang kelima. Oke, kita baca ya sama-sama. Kita lihat dulu mana opsi yang memiliki skor yang paling rendah dulu, yaitu skor 1. Nih, opsi yang memiliki skor paling rendah ada pada opsi E. Tidak ada hubungannya antara pasang surut dengan karyawan yang keluar. Ya, di sini mana yang menjadi bumerang? Yaitu kalimat tidak ada hubungannya. Loh, kenapa tidak ada hubungannya? Nah, karyawan itu merupakan suatu hal yang sangat penting loh dalam perusahaan ya. Jadi kalau memang karyawannya itu karyawan-karyawan yang super, sementara banyak yang super itu keluar, pasti akan membuat sedikit penurunan kan di dalam suatu perusahaan itu gitu. Jadi ada hubungannya. Jadi kalau kalian memilih jawaban yang E, kalian akan mendapat skor 1. Kita lihat yang memiliki skor 2 ada pada opsi C. Seharusnya perusahaan ini introspeksi diri. Kenapa banyak karyawan yang keluar? Nah, tadi kan di pernyataannya sudah diberitahu ya bahwa ada pasang surut. Nah, saya rasa di dalam perusahaan itu pasti ada pasang surutnya ya kan. Nah, itulah cobaan di dalam suatu perusahaan gitu. Jadi, di sini yang dijadikan bumerang ini adalah kalimat introspeksi dirinya. Berarti kalau kalian memilih yang C, kalian itu tidak ada memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Nah, seperti itu. Di dalam opsi C sama opsi E ini ada unsur egoisnya. Karena perusahaan disuruh introspeksi dan kalian menyebutkan bahwa di sini tidak ada hubungannya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian menjawab opsi yang C, kalian akan mendapatkan skor yang bernilai 2. Kita lihat lagi yang memiliki skor 3 ada pada opsi D, yaitu perusahaan harus segera melakukan konsolidasi. Nah, yang menjadi bumerang pada opsi D ini adalah melakukan konsolidasi, seperti itu ya. Jadi kalau kalian menjawab opsi yang D, kalian akan mendapatkan skor 3. Dan kita lihat yang memiliki skor keempat ada pada opsi A. Perusahaan tempat kami bekerja memang sedang kacau. Nah, skornya itu skor 4. Dan yang memiliki skor kelima itu adalah opsi B. Saya tidak akan pindah ke perusahaan lain karena saya merasa cocok dengan pekerjaan yang saya tekuni. Nah, di dalam opsi B ini ada kalimat yang menguatkan, ya, yaitu merasa cocok. Nah, sementara pada soal ini diminta itu adalah integritas diri ya. Nah, integritas diri itu kita harus konsisten. Nah, sementara walaupun perusahaan sedang mengalami pasang surut, kalau kita merasa cocok, kenapa kita harus keluar, ya kan? Pasang surut ini kan nanti suatu saat akan kembali menjadi tidak down lagi kan, pasti ada suatu saat perusahaannya itu berada di atas seperti itu. Jadi kalau memang itu sudah menjadi passion kita, kenapa kita harus ikut-ikutan keluar? Jika kalian menjawab opsi B, kalian akan mendapatkan skor 5 ataupun skor yang tertinggi. Nah, gimana? Bisa ya? Integritas diri ini tidak terlalu sulit. Kalian cukup tahu dulu konsep dari integritas diri itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Kita baca dulu. Hampir semua pegawai dalam instansi Anda meminta uang tambahan
atas pengurusan surat izin tertentu, meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan kantor. Maka sikap Anda, nah soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi yang ditanya itu sikap kita. Nah sementara soal nomor 2 tadi kan diberikan pernyataan. Gitu. Jadi kita lihat dulu yuk opsinya. Opsi A, tidak akan melakukannya. B, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. C, ikut melakukannya karena itu merupakan kebiasaan. D, melakukannya jika memang terpaksa karena kebutuhan ekonomi. Dan E, mengumpat dalam hati. Nah, saya berikan waktu untuk kalian menentukan mana opsi yang memiliki skor paling tinggi. Sudah ya? Nah, sekarang kita bahas dulu dari opsi yang memiliki skor terendah, yaitu skor 1. Nah, yang memiliki skor terendah itu ada pada opsi C. Ikut melakukannya karena itu merupakan suatu kebiasaan. Yang menjadi bumerang pada opsi C ini adalah ikut melakukannya. Nah, berarti di sini dia tidak melakukan disiplin dan sikap jujur. Sementara dalam integritas diri itu, yang diminta di dalam kepribadiannya itu adalah sikap jujur, disiplin, ya kan? Nah, gitu. Jadi kita lihat lagi, yang memiliki skor 2 yaitu ada di opsi yang D, ya. Melakukannya jika memang terpaksa karena kebutuhan ekonomi. Jadi di dalam opsi D ini ada kemungkinan kalian akan melakukannya. Nah, saat kalian didesak dengan kebutuhan ekonomi seperti itu. Sementara kita sebagai manusia pasti ada fase di mana kebutuhan ekonomi kita itu berada pada titik puncak ataupun melebihi dari pendapatan kita. Jadi kemungkinan kalian akan melakukan pungutan itu jika kebutuhan ekonomi kalian itu sedang di puncak-puncaknya seperti itu. Jadi kalau kalian memilih opsi yang D, kalian akan mendapatkan skor 2. Kita lihat lagi opsi yang memiliki skor 3, yaitu ada di opsi E, mengumpat dalam hati. Yang menjadi bumerangnya ini adalah mengumpat. Kenapa harus mengumpat? Nah, mengumpat ini apakah dia menyelesaikan masalah? Pasti tidak kan? Bahkan akan memperkeruh suasana, akan merusak mood kerja kita sehingga menurunkan kinerja kita pada hari itu. Ya kan? Nah, jadi kalau kalian memilih opsi E, kalian akan mendapatkan skor 3. Kita lihat lagi yang memiliki skor 4 yaitu opsi B, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Nah, yang menjadi bumerang pada opsi B ini yang mana? Berusaha semampunya. Berarti kalau dia tidak mampu, dia akan melakukannya. Nah, seperti itu. Berarti belum ada konsisten di dalam dirinya bahwa aku tidak akan melakukannya, seperti itu. Nah, di dalam opsi B ini masih ada bumerangnya ya. Jadi kalau kalian memilih opsi B, kalian akan mendapatkan skor 4. Nah, sekarang yang memiliki skor paling tinggi yaitu skor 5 itu adalah opsi A. Tidak akan melakukannya. Di sini sudah ada bentuk konsistensi jiwa bahwa dia tidak akan melakukan pelanggaran itu. Dia tidak akan melakukannya walaupun dalam kondisi bagaimanapun dia sudah mantap tidak akan melakukannya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian memilih opsi A, kalian akan mendapatkan skor 5. Seperti itu ya. Nah, ingat lagi di dalam TKP ini tidak ada opsi yang benar dan yang salah karena semua opsi itu memiliki nilainya masing-masing. Jadi kalian harus pandai menganalisis mana opsi yang memiliki skor paling tinggi seperti itu supaya nilai ataupun skor TKP kalian itu bisa lulus dan memenuhi ambang batas ataupun passing grade-nya. Nah, mungkin segini dulu latihan soal yang bisa kita bahas sama-sama. Sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.